Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kisah dalam Injil hari ini adalah contoh bahwa iman lebih besar daripada egoisme. Iman lebih besar dari harga diri. Wanita itu percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa menolong dan Yesus pasti menolong. Maka dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika harga dirinya disinggung. Dikatakan bahwa tidak pantas memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, dilemparkan kepada anjing. Dan itu benar, kita tidak boleh melemparkan roti yang untuk anak, untuk anjing, itu benar. Tetapi, meskipun benar, kalau wanita itu tidak percaya penuh kepada Yesus, dia lebih menggarisbawahi harga dirinya, dia tersinggung. Dan kalau tersinggung selesai, tidak ada mukjizat. Anaknya tidak sembuh, iman tidak jalan. Dalam hidup kita seperti itu. Kadang-kadang yang membuat kita gagal bukan masalah kita tidak percaya, tapi masalah tersinggung, masalah harga diri. Saya sih maunya ya baik, tapi dia begini, dia begitu, ya itu akhirnya jadi tidak baik. Juga di lingkungan gereja sama. Banyak orang yang tersinggung, tidak berkembang. Saya mendapat beberapa laporan dari beberapa umat yang mengatakan bahwa dulu dia Katolik, Romo, tapi tersinggung lalu sakit hati lalu enggak ke gereja lagi. Tersinggung masalahnya. Harga dirinya lebih besar daripada imannya kepada Tuhan. Wanita itu lebih menggarisbawahi iman. Mau direndahkan, mau dihina, mau diabaikan, dia percaya kepada Yesus. Dan mukjizat terjadi.
maka kita diminta mengalahkan diri sendiri. Dan persis iman itu artinya percaya penuh, pasrah bahwa yang bertindak akhirnya Tuhan. Saya tidak mampu lagi, sudah sampai batasnya. Saya hanya bisa sampai di sini, setelahnya Tuhan yang bertindak. Dan itulah mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika saya sampai pada batas akhir langkah yang bisa saya buat. Yang bisa saya buat adalah percaya, 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 dan percaya. Pasrah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya Tuhan itu baik dan pasti bertindak yang terbaik untuk kita. Meskipun nampaknya tidak baik. Bahkan meskipun nampaknya penolakan. Tidak baik melemparkan roti yang seharusnya untuk anak diberikan kepada anjing. Kalau dia tersinggung disamakan dengan anjing, ya susah. Tapi kalau dia tidak tersinggung, ya memang benar, roti itu tidak harus. Kalau untuk anak ya jangan diberikan kepada binatang, itu benar. Tidak usah tersinggung. Maka kita perlu belajar dari wanita itu. Jangan sampai kita kehilangan kasih Allah hanya gara-gara karena kita tersinggung, sakit hati sampai meninggalkan iman, sampai meninggalkan gereja, sakramen-sakramen. Wah ya, tidak seimbang. Kita sendiri yang memilih, nanti lalu menyalahkan Tuhan. Nah ya sudah, kita sendiri yang keliru. Maka mari kita belajar menjadi rendah hati, percaya penuh kepada Tuhan, meskipun nampaknya kadang-kadang tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Kita serahkan semua kepada Tuhan, juga seluruh keluarga kita. Seringkali yang paling penting adalah kasih. Tapi gara-gara tersinggung, kadang-kadang kasih juga tidak muncul. Dan itu problem rumah tangga semuanya. Mereka berjanji saling mengasihi, tapi di tengah jalan saling menyakiti gara-gara harga dirinya tidak dihargai lah, tersinggung lah, sakit hati lah, terserah apapun alasannya. Lupa pada janjinya, bahwa janji itu untuk selamanya. Maka bersyukur kepada orang yang bisa bertahan merayakan hidup perkawinannya. Dan mudah-mudahan kekuatan Tuhan yang menjadi kekuatan seluruh pasangan-pasangan dalam mengarungi hidup rumah tangga. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami percaya kepada firman-Mu, percaya kepadamu bahwa Engkau akan selalu bertindak karena Engkau peduli atas hidup kami. Kami serahkan seluruh harapan kami kepadamu, tambahkanlah iman kami dan kasih kami kepadamu, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.